Nah sekarang Pak Rohmat harus punya alasan juga Pak Rohmat. Kira-kira Pak Rohmat, kenapa? Bukan mau tapi kenapa harus mengerjakan MW? Kenapa harus Iya, mau mengerjakan iya kenapa kok harus? MW? Sempat minder sebenarnya dulu. Mm-mm. Sempat minder ya, kan banyak ini yang tidak paham lah. Ah iya iya. Jangankan apa itu MLM, networking dan sebagainya itu saya nggak paham gitu. Alien ya Pak ya? Bahasanya asing-asing lah semua. Asing ya. Nah, yang jadi apa ya? Anggaplah aspirasi Inspirasi. inspirasinya itu Tuh, coba denger. Nyebutin aspirasi sama inspirasi aja nggak tahu. Teman-teman harus bisa sukses seperti Pak Rohmat, malah bisa lebih. Silakan Pak Rohmat. jadi di grup tersebut ada background waktu itu ada petani tukang terong. Wah, kata saya teh, oh ada petani gitu, ada tukang terong. Jadi kesan di grup tersebut saya nggak malu lah gitu. Soalnya ada Hampir mirip-mirip lah ya. mirip-mirip. Kuli batu dan petani deket ya. Nah gitu, jadi terus aja Nah kenapa atau saya harus sukses? Nah awal-awalnya emang agak ragu gitu, cuman setelah ada bonus, walaupun bonusnya Berapa ya, Pak? Berapa? masih puluhan ribu. Puluhan ribu. Iya, masih puluhan ribu. Nah sempat protes ke Pak Dokter itu waktu dulu. Nggak dikasih tambah sama Pak Dokter? Iya, soalnya saya pikir bisnis MW itu atau MW-nya punya Pak Dokter waktu itu. Saya beranggapan bahwa MW ini bisnisnya Pak Dokter gitu. Ya makanya mungkin beliau masih ingat bahwa saya mengajukan ini. Banding ya? Dok, saya udah sekian lama gabung di MW, tapi kenapa upahnya segini gitu. Upah ya, bukan bonus Ya, waktu itu ya. bukan, upahnya segini. Kalau Buruh misalkan lepas. saya kuli bangunan aja per hari sekian. Ini udah beberapa bulan hanya ngasih puluhan ribu lah. Nah ini menarik, mulai menarik nih. Nggak sepadan Pak ya? Enggak sepadan waktu itu. Terus Pak? Nah cuman entah gimana Pak Dokter nggak banyak komentar, hanya mengucapkan selamat baik secara pribadi walaupun di grup tersebut, di grup bahwa saya sudah menginjak 3%. Alhamdulillah. Gitu. 3% langsung 2 orang. Oh 2 orang? Ya saya bahwa Pak Dani? Don dan saya. Jadi saya mendapatkan 3% dari Pak Amdani gitu. Cuman ada set yang kecil. Oke. Makanya bonusnya kecil. Mungkin Pak Amdani bisa ratusan ribu waktu itu ya. Tapi kalau saya sehubungan ini balap-balapan dari bukan balapan ya. Ke ini dari awal gitu. Nah, timbul kemauan untuk mengerjakannya itu setelah itu. Setelah dapat bonus pertama. Terus ada support dari Pak Hojin, terutama Pak Dokter bahwa mesin uangnya sudah jalan kayaknya. Masya Allah. Gitu. Coba dengar ya. Apa Pak? Tadi Pak? Sebutkan lagi Pak. Mesin uangnya. Mesin uangnya sudah jalan. Sudah jalan. Tuh dengar tuh, mesin uangnya sudah jalan. Terus Pak Rahmat. Terus. Nah itulah. Walaupun masih bingung Banten sebenarnya, bingung kenapa Pak Dokter, Pak Gujin dan para inohong itu bilangnya mesin uang sudah jalan. Sudah jalan. Walaupun hati saya mengajukan untuk nilai yang lebih besar. Iya, mesin uang apa ya? Cuma puluhan ribu gitu ya? Iya. Waktu itu kalau tidak salah 12.000 apa 15.000 lah, sekitar segituan lah. Iya. Begitu Pak. Soalnya kan di ATM nggak ada keluar puluhan ribu ya. Minimal kan 100.000 atau 50.000. Iya benar. Gitu. Oke. Lanjut Pak Rahmat. Terus. Nah, lama kelamaan mungkin ada kepercayaan bulan berikutnya ada lagi, oh mungkin bisa lebih besar, soalnya
pas nanya Pak Hamdani kisaran berapa bonusnya? Gitu. Sekian Pak. Oh kok kenapa ya? Saya aja upline kan harusnya lebih besar. Harusnya lebih besar ya. Ini kok kecil kata saya. Dulu memandangnya kok kecil ya. Kalau sekarang kan memandangnya oh itu adil ya. Karena iya benar. Kalau terus? dulu itu memandangnya kok kecil. Kan saya upline ya. Nah betul. Gitu. Seharusnya upline lebih besar gitu. Gitu. Tapi kenapa Pak downline saya yang besar? Nah dari situ mungkin ini saya harus bekerja keras, lebih keras, terus benar-benar fokus gitulah. Nah dari situ bahasa ini tehnya, bahasa Indonesia nanti. Gaspol. Kalau bahasa Sunda nama bebeakan lah tenaga. Apa Mas Brian? Bebeakan Mas Brian? Oh, habis-habisan, ya gaspol. Jadi pangabisa itu dikerahkan gitu. Semuanya dikerahkan ya. Betul Mas Brian. Bisa ditranslate ya bahasa ini sama. Bisa Mas Brian, benar Mas Brian. Gitu. Oke. Jadi gini, kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia mah ininya. Ya agak cocok memang bahasa Indonesia itu jadi Pak. gila. Enggak apa-apa Pak. Dari tim Mimiti Harita waktu saya mendapatkan nilai yang kecil, puluhan ribu. Gede, nah dari situ bikin nya bebeakan lah pangabisa teh mentegaman ditomplokeun tapi ka ilmu teh ngorehan lah gitu. Apa? Maksudnya di dulu itu sudah ya seperti itu dan itu udah habis-habisan segala yang Pak Rohmat bisa kerja apa aja itu udah dikerahkan semuanya segitu Pak. Oh oke. Boleh nggak saya kasih begini Pak Rohmat. Jadi munculnya kemauan Pak Rohmat itu karena ada kejadian tadi kan. Ya, penghasilan betul. Pak Rohmat lebih kecil daripada downline-nya ya kan. Itu siapa downline-nya itu? Harus banyak berterima kasih itu downline. Baik, itu pertama. Yang akhirnya membuat Pak Rohmat membuat keputusan untuk bergerak lebih keras, bekerja lebih keras. Jadi inti dari Pak Rohmat nih, teman-teman harus punya keputusan nih seperti keputusannya Pak Rohmat. Ya bisa jadi udah sekian lama teman-teman mengerjakan, tetapi inspirasi kali ini ya dari Pak Sampurti tadi, teman-teman melihat bahwa 4 alasan tadi yang membuat beliau bekerja lebih keras. Ya. Pak Rohmat karena itu, ya karena ada kejadian yang memunculkan keputusan baru. Dan Pak Rohmat juga memutuskan tadi, kok tiap bulan Pak ya dapatnya gitu ya? Iya. Berarti apa yang terpikir Pak di pikiran Pak? Kok tiap bulan datang terus selanjutnya? Awalnya membuktikan anggaplah cerita Pak Dokter ini akan berulang lagi gitu. Terus ilmu dokter kita efek apa? Efek penggandaan. Terus buktikan gitu apa benar gitu Pak Dokter itu gitu. Nah 1 kali, 2 kali sampai 3 kali itu benar gitu ada ini. Nah itu baru gimana ya sampai nebikeun kabuleut gitu pada keadaan teh sampai untung ada translator. Gitu. Apa Mas Brian? Sampai mumet ke hulu hati lah, sampai pusing gitu Pak Anton maksudnya. Semangatnya sampai ke ulu hati gitu ya? Iya, sampai bingung lah gitu. Masya Allah. Terus Pak Rohmat, setelah itu menarik ini. Jadi gimana ya, antara semangat dan seperti gini, saya itu mau lari, tapi kaki itu diikat. Jadi, gitu. Nah dari situlah mulai merangkak berjalan apapun. Kadang gini moto secara pribadi ya, gedung yang tinggi, terus kapal yang bisa terbang dan yang megah-megah, itu orang bisa menciptakannya. Masya Allah. Gitu. Tapi sekecil apapun walaupun itu nyamuk, itu manusia nggak bisa lah menciptakannya. Masya Allah. Gitu. Nah, Masya Allah. Dalam banget. Nah dari situ saya bisa walaupun misalkan gelarnya dokter kandungan dan sebagainya itu Pak Dokter, tapi saya juga
itu kan di bisnis MW siapa juga bisa. Nah saya juga jadi harus bisa gitu lah. Namanya juga pekerjaan manusia mah pasti bisa gitu. Saya ulangi teman-teman. Ini inspirasi banget nih. Nih, inspirasi. Saya 2 kali mendengarkan ini. Pertama kali setelah, kalau nggak salah setelah Sick Day ya, di gedung dulu ya. Gedung dulu saya ketemu dengan Pak Rohmat. Akhirnya saya sampaikan juga ke Pak Dokter waktu itu. Saya 2 kali mendengarkan ini bahwa Pak Rohmat itu menghadapi kesulitan memang, kesulitan. Tapi Pak Rohmat punya prinsip tadi itu, ya. Pesawat terbang, ya, mesin, semuanya hal-hal yang canggih itu bisa dibuat oleh manusia. Tapi sesuatu yang bernyawa kan hanya Allah yang bisa. Nah, selama hal itu ada di dunia dan itu melibatkan manusia, berarti Pak Rohmat juga bisa melakukannya. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Penting banget. Coba. Coba saya mau bertanya ke teman-teman nih. Anda lulus SD, Anda lulus SMP, Anda lulus SMA, bahkan mungkin Anda kuliah. Bahkan mungkin Anda sekarang sudah menduduki jabatan tertentu di pekerjaan Anda. Tapi keputusan yang dibuat oleh Pak Rohmat tidak semua orang bisa melakukannya. Bukan syaratnya adalah memiliki kedudukan, tapi ya tadi, keputusan.